Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7, apa kabar? Bertemu lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kalian ikuti dengan sebaik-baiknya dan bisa paham ya anak-anak ya. Pada pertemuan yang lalu Pak Guru sudah menjelaskan tentang pengertian malaikat dan makhluk gaib lainnya selain malaikat, kemudian dalil yang menunjukkan adanya malaikat dan makhluk gaib lainnya. Pada kali ini anak-anak, kita akan melanjutkan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Bisa kalian lihat pada tayangan ini atau kalian cocokkan dengan buku LKS yang kalian punya. Nama dan tugas-tugas malaikat. Ya anak-anak, tugas-tugas yang paling besar dilaksanakan oleh 10 malaikat yang kalian pasti sudah pernah mempelajarinya ya anak-anak ya. Di antara 10 malaikat yang kita ketahui, yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya adalah membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Selanjutnya adalah malaikat Israfil. Tugasnya apa anak-anak? Meniup sangka kala. Ya. Berikutnya malaikat Israel atau sering disebut dengan malakul maut. Bertugas mencabut nyawa. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Bertugas apa anak-anak? Memeriksa amal manusia di alam barzah. Berikutnya adalah malaikat Raqib dan Atid, bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Nah anak-anak, mari kita ketahui ya sifat-sifat malaikat itu. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Tidak capek ya anak-anak kalau malaikat. Kalau kita, ya saya pastikan capek. Ya 1 jam aja, ya barangkali tidak kuat. Ya 2 jam, 4 lagi sehari. Kalau ini malaikat bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Sifat lainnya adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu. Setan tidak punya, malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi manusia dan jin punya. Kemudian lapar, malaikat nggak lapar. Sakit, malaikat nggak pernah sakit. Makan, nggak pernah makan. Tidur, nggak pernah tidur ya. Bercanda, berdebat, dan lain. Ya. Jadi suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Jadi ini semuanya tidak ada ya pada diri malaikat. Ya, ada malaikat kok makannya banyak, ya enggak, itu berarti bukan malaikat. Ya, dan kalau ada yang cerita malaikat sedang tidur, ya, malaikat enggak pernah tidur anak-anak ya, bertasbih siang dan malam. Ya. Berikutnya adalah selalu takut dan taat kepada Allah. Ini sifat malaikat. Malaikat itu tidak sebagaimana manusia. Ya. Malaikat itu pasti dan selalu takut dan taat kepada Allah. Sifat berikutnya tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam surat At-Tahrim ayatnya 6. Kemudian sifat selanjutnya mempunyai sifat malu. Ya, malaikat itu punya sifat malu anak-anak, tersebut dalam hadis Nabi ya. Nabi bersabda, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Di sini disebutkan malaikat pun malu. Ya, artinya malaikat itu punya sifat malu.
Nah, kemudian yang keenam bisa terganggu dengan bau tidak sedapnya anjing dan patung. Kemudian malaikat itu tidak makan dan minum. Tadi sudah saya sampaikan ya. Malaikat itu mampu mengubah wujudnya. Tersebut dalam surat Maryam ayat 16-17 ya. Kemudian memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Nah, ini 9 diantara dari sifat-sifat malaikat. Nah, berikutnya adalah anak-anak jin, iblis, dan setan. Apa tuh pengertian jin, iblis, dan setan? Ya, jin itu asal katanya ya berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin itu tertutup dari panca indera. Ya, karena jin itu adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat, ya, yang ia diciptakan dari api. Kemudian jin itu bisa dibedakan menjadi dua anak-anak ya. Ada jin yang kafir, kemudian juga ada jin muslim. Jin yang kafir itu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Ya. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir itu adalah jin yang tidak mau memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu adalah yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain. Itu jenis jin yang pertama, yaitu jin kafir. Ada juga jin muslim, ya, jin yang mengakui tentang keesaan Allah, ya. Jin muslim atau jin Islam itu setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ya ke jalan yang benar. Sebut dalam surat Al-Jin ayat 1 sampai dengan 3. Nah, lantas apa itu iblis? Ya, iblis itu asal katanya dari bahasa Arab juga, yaitu iblas, artinya putus asa, ya, dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan apa itu setan? Setan itu asal katanya juga dari bahasa Arab syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan, ya kan? Sangat dekat dari keburukan dan kejahatan. Jadi syaitona itu artinya jauh. Jauh dari kebaikan. Setan itu pasti mengajak kepada keburukan, dekat kepada keburukan dan kejahatan. Nah, anak-anak, iblis dan setan itu adalah makhluk dari golongan jin yang diciptakan Allah dari api. Jadi setiap saat menggoda dan mengajak manusia dalam kemaksiatan. Ya, iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan itu identik dengan iblis, dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tapi juga menggoda manusia, itu setan. Jadi kalau kita berbuat jahat, berbuat maksiat, itu artinya adalah sedang diajak oleh setan. Ya. Nah, iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut sehingga menurunkannya dari surga menuju dunia. Nah, anak-anak, di antara sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan itu antara lain sifat-sifat jin tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Sekali lagi, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Manusia sangat terbatas penglihatannya, ya. Sehingga ya jangan terlalu percaya ya kepada orang yang mengatakan saya bisa melihat jin. Nah, karena sifat jin itu adalah tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Ya. Yang kedua adalah diciptakan dari api yang sangat panas. Yang ketiga ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Apa saja toh perilaku jin itu? Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Nah, menurut sebagian ulama, ya, rupa, tabiat, kelakuan dan perangai jin itu mirip manusia karena jin juga seperti manusia. Ya, mereka pun ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, dan amalan tertentu berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah.
Nah, walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya serta paling luas dan banyak ilmunya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat tercela. Sebagaimana manusia juga punya sifat tercela, ya. Ada yang takabur, ada yang riya, ada yang ujub dan sebagainya. Namun bisa saja mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Nah, sekarang kita kenali sifat iblis dan setan. Apa tuh sifat-sifat iblis dan setan? Tidak dapat dilihat oleh indera manusia, sama juga jin tadi. Ya, diciptakan dari api yang sangat panas, ya, angkuh dan sombong. Ya, kemudian selalu bangkang perintah Allah, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Iblis dan setan itu hidup terus sampai kiamat tiba. Nah, perilakunya bagaimana? Perilakunya adalah mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati agama, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Nah, iblis ini sifatnya adalah takabur, ya, karena sejak dulu, ya, makhluk yang paling, ya, takabur, ya, takabur itu adalah iblis sejak zaman Adam. Nah, inilah anak-anak, dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai hari kiamat, iblis dan setan. Nah, mari kita pelajari hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Ada beberapa hikmah di sini, ya. Ada 7 yang tertulis, bisa juga lebih dari itu, ya anak-anak, ya. Antara lain adalah hikmah kita beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, mengenal keagungan Allah, kekuatannya dan kekuasaannya. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, syukur kepada Allah atas perintahnya, ya. Kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, hikmah lainnya adalah merupakan motivasi atau pendorong bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat. Lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, selalu berjalan di jalan Allah. Jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pembelajaran berikutnya. Kalian baca-baca lagi, kalian ulang-ulang video pembelajarannya yang terkait dengan malaikat dan makhluk gaib lainnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.